Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahdatul Nafisah dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu CSR. Dan mungkin bagi sebagian orang ada yang sudah tahu apa itu CSR. Kepanjangan dari CSR itu sendiri yaitu Corporate Social Responsibility. Di sini saya akan sedikit membahas sejarah awal munculnya konsep Corporate Social Responsibility atau CSR itu. Jadi waktu itu tuh adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan di sini itu tidak terbatas pada perseroan terbatas, tetapi juga kegiatan usaha yang ada itu baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pada tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an dengan tingkat yang bervariasi mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya, menyadari pentingnya suatu tanggung jawab sosial atau CSR. Maka dalam penerapan CSR diperlukan suatu law atau hukum untuk mengatur bagaimana ketentuan penerapannya. CSR menjadi penting untuk dijalankan karena untuk memenuhi regulasi, hukum, dan aturan sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif, bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk memperoleh lisensi to operate dari masyarakat setempat, bagian dari risk management perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial. CSR dalam hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlanjutan pembangunannya tetapi tetap seimbang dalam ekonomi maupun lingkungan. Hal tersebut pun akan memberikan kepercayaan pada masyarakat terhadap perusahaan sendiri. Dalam CSR terdapat dua orientasi bentuk program, yaitu internal dan eksternal. Tadi kan dalam CSR itu terdapat dua orientasi bentuk programnya, itu internal dan eksternal. Internalnya itu yang berbentuk tindakan atas program yang diberikan terhadap komunitas, dan eksternalnya yaitu yang mengarah berupa nilai dan korporat yang dipakai untuk menerapkan atau mewujudkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keadaan sosial terhadap komunitas di sekitarnya. David Crowder menjelaskan bahwa identifikasi kegiatan CSR itu ada tiga prinsip utama, yaitu yang pertama sustainability atau keberlanjutan. Dalam prinsip ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sekarang yang kemudian hari dapat berdampak atau berpengaruh terhadap langkah-langkah yang kita ambil di masa depan. Dalam sustainability terdapat 7 isu strategi, yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan, merubah kualitas pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan yang esensi, pemeliharaan dan peningkatan basis sumber daya, orientasi teknologi dan mampu mengatur resiko, dan yang terakhir, menggabungkan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu accountability, pertanggungjawaban. Dalam sebuah organisasi, mengenali setiap aktivitas yang langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada lingkungan luar atau diartikan sebagai bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Konsep ini berlaku dengan mengkualifikasikan akibat apa saja yang dapat timbul dari tindakan yang diambil, baik internal organisasi maupun eksternalnya. Yang ketiga yaitu transparansi atau keterbukaan, sebuah prinsip di mana sebuah dampak eksternal dilaporkan secara nyata tanpa disembunyikan.
CSR memiliki 3 bentuk program, yaitu yang pertama Charity, Pilambohi, yang ketiga yaitu Citizenship. Namun dalam pelaksanakannya itu masih banyak pada tahap Charity, sedangkan tahap tersebut belum masuk pada tahap pemberdayaan karena hanya bersifat bantuan kepada masyarakat itu saja. Pelaksanaan CSR di Indonesia juga masih memiliki beberapa hambatan tersendiri. Kebutuhan masyarakat masih belum terpenuhi secara nyata dan tepat sasaran. Terkadang dari tiap perusahaan pun masih melakukan CSR ini bukan sebagai tanggung jawab sosialnya saja, tetapi melaksanakan sebagai keuntungan komersial bagi perusahaannya tersebut. Maka, perusahaan perlu dilakukan bukti nyata yang tepat bahwa yang dilakukan merupakan komitmen yang nyata agar CSR dapat berjalan dengan sesuai dan tepat. Agar CSR dapat berjalan dengan sesuai dan tepat, maka perusahaan yang menjalankan CSR itu perlu mengakui bahwa permasalahan masyarakat merupakan milik mereka. Maka saat permasalahan dalam masyarakat milik dalam perusahaan pula, mereka akan lebih mudah melakukan penanganan dan membuat rencana strategis. CSR dapat membantu dan berkontribusi untuk Indonesia bahwa dapat mengurangi masalah yang ada. Hal lain, CSR dapat dijadikan sebagai kebutuhan bagi perusahaan bukan untuk tuntutan karena salah meningkatkan image bagi perusahaan juga membangun negaranya sendiri. Terima kasih dan cukup sekian materi tentang CSR yang dapat saya sampaikan.